Ya, Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, kita boleh beribadah pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita menyanyikan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sambungkan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami, khususnya di dalam satu minggu ini. Tuhan telah bersama-sama dengan kami, Tuhan memberikan kami keselamatan, bahkan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesehatan kekuatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kami atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hidup ini banyak kelemahan kekurangan. Tuhan mungkin telah dapatkan kami tidak berkenan kepadamu di dalam sepanjang aktivitas kami dalam minggu ini. Mungkin itu melalui ucapan kami, pikiran kami, bahkan perbuatan kami. Kami mohon kiranya urapan dari
membersihkan, menyucikan kami, sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami pun diberkati Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami persembahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan ibadahnya biarlah Kudus memimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur serta membuka ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu sukacita kita di hadapan Tuhan yang berjudul Bersurah dalam Tuhan. Kita masuk dalam ruang kesaksian. Jika ada jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan kesaksiannya, saya berikan kesempatan. Pertama-tama kami panggilkan Mama K dan Bapak K untuk menyaksikan kebaikan Tuhan.
Baiklah, jika tidak ada, sebagai saksian kita bersama, kita menyanyikan pujian dari NKI 234 Hitung Berkat-Mu. Jika ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, ada bendahara jemaat di pastori dan kantong persembahan telah tersedia di depan pastori. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Pertolongan-Mu.
berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah tempat jawaban kami, tempat perlindungan, kubu pertahanan kami. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Seperti Daud berkata, jika Ia menceritakan kasih-Nya, tak akan ada habis-habisnya, dan jika Ia menuliskannya, akan cukup tinta untuk menceritakan semuanya. Begitulah besar kasih-Mu dalam hidup kami, setinggi langit dari bumi, dan segalanya lautan samudra. Tuhan akan pernah habis. Tuhan senantiasa melihat kami dan memberkati kami oleh karena kasih-Mu. Pada pagi hari ini dalam kesempatan ibadah ini ya Tuhan, kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, sebab kami haus akan kebenaran firman. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin bijak, iman kami semakin kuat, hidup kami semakin tertuju kepada Tuhan, dan biarlah kami dipakai sesuai dengan rancangan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, dan biarlah firman-Mu boleh diberitakan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya barang siapa yang haus, mereka akan diberi minum, dan barang siapa yang lapar, mereka akan dikenyangkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh yang sangat unik yang tema yang saya berikan kepada kita pada pagi hari ini, sesuai dengan rema dalam minggu ini yang Tuhan bisikan di dalam hati saya secara nurani seperti itu, yaitu satu tema yang saya bagikan untuk memberkati kita semua, yaitu seandainya waktu bisa bicara, ya. Kalau tadi di media sosial, andaikan waktu bicara, ya, sama saja tujuannya ke sana. Dasar ayat kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitabnya, baik itu Alkitab manual atau HP kudusnya, di mana di dalamnya terdapat Alkitab. Mari kita perhatikan dan bacakan firman Tuhan. Dan yang mungkin tidak ada sama sekali, dengarkan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, apa kaitannya dengan tema dan ayat firman Tuhan yang barusan kita bacakan ini? Saya lebih fokus di dalam ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu, yaitu kata pergunakanlah. Ya, apa yang kita pergunakan? Ya, bukan alat dapur, bukan tenaga kita, ya walaupun tenaga untuk bekerja, bukan alat-alat yang lain, tetapi waktu. Ya, firman Tuhan berkata di sana, ya. Makanya temanya tadi, seandainya waktu bisa bicara. Ada satu teknologi yang mungkin bagi saya ini masih relatif, apakah itu sudah diluncurkan atau tidak, yaitu jam tangan
kecanggihan teknologi Bapak Ibu yang membuat seseorang bisa mengingat ajalnya. Seseorang yang bisa diperingatin bahwa hari ini tinggal beberapa jam lagi bahwa engkau akan dipanggil Tuhan. Jadi melalui denyut nadi, denyut jantung, alat tersebut bisa mendeteksi berapa lama seseorang itu hidup di dalam dunia ini. Ada yang sudah diingatkan 2 tahun sebelumnya, ada yang sudah diingatkan masih 30 tahun lagi. Tetapi ada yang diingatkan dalam beberapa menit saja. Seandainya alat itu sudah diluncurkan di Indonesia Bapak Ibu, di sisi lain kita bangga memakainya karena dia mengingatkan kita. Tetapi di sisi lain, kalau seandainya gembala Langit Pulut, oh besok ternyata dia sudah dipanggil Tuhan, itu yang membuat saya mungkin secara negatif ya begitu, secara pribadi. Oh kayaknya saya masih mau hidup di dunia ini ya. Jangan dulu buru-buru masuk surga ya, karena masih banyak yang dikerjakan. Jadi Bapak Ibu, seandainya waktu itu loh ya, kita bisa mengenalnya, kita bisa meraba-rabanya, bahkan juga mungkin bisa berbicara dengan kita bahwa olah ya, WL kita pada hari ini, waktumu tinggal 10 tahun lagi. Pemain keyboard kita yang setia, Doli Hertoni, waktumu ternyata 40 tahun lagi ya, karena masih bujang kalau kita lebih berpangsa. Dan mungkin dia akan berkata dalam jangka 40 tahun, 10 tahun itu, Tuhan apa yang bisa saya lakukan? Proyek apa yang Tuhan berikan kepada saya? Tuhan percayakan kepada saya? Misi apa? Tujuan, rancangan semula Tuhan ciptakan saya ini apa? Itulah maksud kebenaran, satu tema yang saya bagikan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini nubuat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan sampai sekarang tidak ada sesungguhnya yang baik kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak diberi penghiburan oleh Roh Kudus, kalau kita tidak dikuatkan di dalam iman. Sesungguhnya waktu-waktu ini adalah jahat. Firman Tuhan berkata, di mana-mana ada kejahatan, di mana-mana ada ketidakadilan, di mana-mana ada ketidakbenaran kita melihatnya. Tetapi firman Tuhan berkata Bapak Ibu, walaupun singa-singa muda melarat, walaupun bumi-bumi bergoncang dan gunung-gunung pun beranjak dari tempatnya, namun firman Tuhan tetap ya dan amin. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan akan mempergunakan waktunya dengan maksimal, akan mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk hidup di dalam Tuhan. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan ini, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, khususnya yang para lansia ini, ya, supaya Tuhan gerakkan hati kita, supaya Tuhan cerihkan hati rohani kita, mata rohani kita, pikiran kita, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Kita nyanyikan lagu pujian ini yang 2018 yang lalu ini, banyak para lansia yang menyanyikan lagu ini, tetapi setelah 2019 mulai ya beralih ke hal-hal yang lain lagi. Dalam lagu pujian ini Bapak Ibu Saudara boleh diingatkan bahwa hidup ini ya seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti bunga rumput di padang, ya, hanya sebentar saja, seperti uap.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu, seandainya waktu yang kita gunakan ini bisa berbisik, bisa berbicara bagi setiap kita, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Kalau mungkin terlalu masih panjang, Bapak Ibu bersyukurlah karena masih banyak yang bisa kita lakukan. Ada satu moto kami semasa saya lagi sekolah di sekolah STT, berkata bahwa masih muda, masih banyak yang bisa dilakukan. Kalau coba pasti bisa berhasil. Berani melangkah. Tetapi bagaimana kalau seseorang itu waktu yang telah dipergunakan, yang telah dipercayakan Tuhan bagi dia, banyak yang bilang, banyak yang sia-sia. Saudara, Tuhan memberkati saudara. Pada hari ini makanya Tuhan ingatkan kita, Tuhan ajarkan kita bahwa rencana Tuhan yang semula membentuk, mengadakan, menciptakan manusia ini, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, untuk memasyurkan namanya. Kita hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau waktu bisa berbicara, apa manfaat dan kebaikan yang kita lihat di dalam? Mari saya ajak Bapak Ibu, saatnya Tuhan mengingatkan kita. Waktu yang dipergunakan manusia di dalam kita, Mazmur pasal 90. Firman Tuhan berkata di sana, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan ini ya dan amin Bapak Ibu. Tidak ada orang yang di atas 80 tahun yang masih ya enak-enak, oh rasanya kayak seperti dulu begitu ya. Tetapi firman Tuhan telah menubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu bahwa masa kita jika kuat hanya 80 tahun. Tetapi rata-rata Bapak Ibu 70 tahun secara global mendunia begitu ya. Walaupun ada yang di bawah itu yang sudah stroke ya, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, tidak jadi berkat lagi. Tetapi
menjadi orang yang diberkati. Padahal tujuan Allah semula yang memanggil nenek moyang kita, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya bisa menjadi pemimpin, supaya bisa memberitakan kemasyhuran Tuhan. Maka Bapak Ibu, jikalau Tuhan berbicara kepada kita, mengingatkan kita waktu yang kita gunakan ini hanya 70 tahun untuk kita produktif, untuk kita semangat melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau saat ini tahun lahir saudara sudah mungkin setengah atau lebih daripada itu, bertobat. Mari kita mengarahkan hidup kita, segala misi, visi kita sesuaikan dengan rencana Tuhan. Jangan sampai kita sukses di dunia ini, namun ujung-ujungnya nanti tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Satu pesan Pendeta Gilbert yang sangat luar biasa, dia berkata, jangan habiskan Asia ini pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sekalipun itu engkau mengerjakan proyek-proyek yang ajaib, proyek-proyek yang begitu megah bagi manusia. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau tidak sesuai rencana Tuhan, engkau akan binasa dan hanya mendapatkan murka Tuhan. Sebab itu ayat yang ke-12 berkata di dalam Mazmur pasal 90 ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika mendengarkan Tuhan ini, Tuhan mau memberikan hati yang bijak, bukan hati yang bebal, yang tidak Tuhan. Itu masih pada waktu. Tapi supaya diberikan hati yang bijak, Bapak Ibu, supaya dapat ditaruhkan Tuhan getar dengan penuh kerendahan hati, Tuhan hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Yang muda yang berkata, masih banyak kesempatan. Atau yang tua yang sudah terlanjur lemah, oh sudah tidak bisa saya gunakan lagi kesempatan. Ada seorang lansia, grup lansia di Blusen waktu saya ada tahun lalu, yang sekali lagi bahwa apa yang bisa diperbuat lansia hanya jadi batu sandungan, hanya jadi beban bagi keluarga. Tetapi mereka mengubah lirik itu, ternyata lansia masih bisa berbuat banyak, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata bahwa sudah usai. Kita tinggal menunggu penghakiman Tuhan. Bapak Ibu, satu manfaat buat kita, ketika waktu bisa berbicara kepada kita, ketika waktu mengingatkan kita, supaya kita beroleh hati yang bijak. Di dalam Mazmur pasal 39 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata di sana, ini doa Daud. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan batas dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Seorang raja yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, ketika ia sudah berbaring di tempat pembanyaian, tempat ia bertata memimpin bangsa Israel, bangsa yang telah dijanjikan Tuhan baginya. Ia berkata, Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku, kasih tahu aku ya Tuhan bahwa besok, bahwa lusa, bahwa tahun depan Engkau Daud kembali ke pangkuanku. Dan benar Tuhan memberitahukan baginya, kalau Bapak Ibu membacakan kisahnya di dalam kitab 1 dan 2 Samuel dan kitab Kisah Raja-Raja, ya, bahwa sebelum Daud meninggal, ia mengingatkan anak-anak dan keluarganya, khususnya pesannya kepada Salomo, supaya sepanjang seumur hidupnya ia hidup takut akan Tuhan, mengikuti petunjuk segala ketetapan Tuhan. Karena ajalnya sudah tiba, dan pada
saat dia telah menyampaikan semua pesan-pesan itu, Daud dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana pengalaman kita dengan keluarga kita? Adakah mereka tahu ajalnya? Adakah mereka mengingat bahwa batas umur mereka sudah tiba? Adakah mereka tahu bahwa betapa fananya, betapa singkatnya hidup ini? Jangan takut corona, Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan mengajarkan kita jangan takut kepada mereka yang mencabut tubuh nyawa ini, tapi takut kepadanya yang memberikan roh. Kalau tubuh kita binasa gara-gara corona nggak masalah, tapi kalau tubuh ini, roh ini diambil Tuhan dan dibinasakan, dia hakimi, itu yang perlu kita takuti. Saya seringkali berkata kepada jemaat, apapun situasi dalam hidup ini saya tidak takut. Yang saya takut adalah hanya ketika saya berhadapan dengan Tuhan. Bukan dalam arti saya tidak yakin keselamatan, tapi sikap kerendahan hati kita. Apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan ketetapannya? Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita diberikan, kalau waktu bisa berbicara kepada kita, satu yang pertama yang membuat kita beruntung tadi, bahwa kita diberikan hati yang bijak. Yang kedua, kita tahu masa ajalnya kita. Kita tahu betapa fananya hidup ini. Dua poin yang boleh kita pegang pada hari ini. Seandainya waktu itu bisa berbicara kepada kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita kembali di dalam teks firman Tuhan tadi, di dalam Efesus pasal yang kelima. Perintah firman Tuhan. Kalau waktu itu sudah berbicara kepada kita, dengarkan ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Setelah waktu itu berbicara kepada kita, setelah Tuhan ingatkan masa-masa hidup manusia itu, ya, maka Ia memberikan perintah kepada kita. Pertama, di ayatnya yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya gali kedalaman firman Tuhan ini, kata pergunakan di situ Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, bayarlah, tebuslah, supaya kamu mendapatkannya kembali. Ternyata itu maksudnya, tetapi diterjemahkan tidak masalah ya, supaya orang bisa dan mudah memahaminya. Pergunakanlah waktu yang ada, bayarlah, tebuslah, supaya kamu mendapatkannya kembali. Apa maksud daripada kata ini, daripada ayat ini? Kenapa kita bayar, kenapa kita tebus? Dan apa yang kita bayar itu? Apa yang kita tebus? Bukankah kita sudah ditebus? Bukankah kita telah lunas dibayar segala beban dosa kita ini? Telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Ternyata maksud Paulus kepada jemaat di Efesus Bapak Ibu, sebelum mereka percaya, sebelum mereka diselamatkan oleh Tuhan, sebelum mereka mendengarkan Injil, mereka ini sudah rata-rata di tengah-tengah perjalanan. Artinya sudah banyak waktu yang telah mereka gunakan pada hal-hal yang sia-sia. Ibaratnya mungkin orang-orang yang kerja di perusahaan Bapak Ibu, ada satu target proyek yang harus kita kerjakan dalam jangka 1 bulan contohnya ya. Proyek itu kita kerjakan, saya andaikan 1 bulan itu 30 hari ya. Jadi orang yang sudah dipercayakan ini bahwa ia pasti bisa mengerjakan proyek itu dalam jangka waktu 30 hari dengan upah sedemikian. Tetapi ia terlena waktu. Ia berkata bahwa oh itu, dia lihat proyek itu bahwa dia bisa kerjakan dalam waktu 20 hari. Sehingga ia ya udah berfoya-foya dulu kemana-mana. Lalu waktu berjalan 10 hari Bapak Ibu, proyek ini tidak dikurangi dan juga tidak ditambahkan. Dia harus kerjakan apapun alasannya, apapun resikonya. Jadi Bapak Ibu, setelah ia sadar bahwa tinggal 20 hari lagi,
belum bertobat, ternyata dia belum kerjakan, malah dihabiskan 10 hari lagi dan sisanya tinggal 10 hari lagi. Bagaimana supaya proyek ini Bapak Ibu pas nanti 30 hari, pas 1 bulan ini harus diselesaikan. Maka ada harga yang harus dibayar, ada waktu yang harus direlakan, ada tenaga yang ekstra yang harus dikeluarkan. Makanya ada istilah lembur. Ini sebenarnya maksud daripada ayat ini kalau saya mengarahkan kita Bapak Ibu. Artinya kalau selama ini kita hidup di luar Tuhan, tidak ada yang bisa kita buat apa-apa. Banyak hal-hal yang sia-sia, yang sesungguhnya kita dapat banyak berkat, yang sesungguhnya banyak yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Namun karena kita terlena, karena kita banyak di luar Tuhan, karena kita banyak gunakan pada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka hal itu kita tidak dapat. Maka yang sesungguhnya saya dipakai untuk jadi berkat, maka menjadi batu sandungan. Maka yang sesungguhnya saya bisa mendapatkan ini dan itu, tetapi saya hanya bisa melihat dan menyaksikannya aja, orang lain menikmatinya. Maka sekarang Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, seandainya waktu bisa berbicara bagi kita, oh ternyata sebenarnya ini jatah saya 1 juta. Oh ternyata sebenarnya saya memiliki kesehatan yang seperti ini, tapi karena saya hidup di luar Tuhan, maka sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, harus ada harga yang harus dibayar. Artinya kita lebih bekerja daripada sebelumnya. Kalau Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, kalau saya ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia itu saya tidak sia-siakan, malahan saya akan bekerja lebih daripada mereka yang lain. Itu arah maksud kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya bersyukur sekarang di tengah-tengah COVID-19 ini, orang tidak kehilangan pekerjaan, orang tidak kehilangan imannya, tidak putus asa. Tetapi walaupun memang ada sebagian orang yang berputus asa, ada orang yang kekurangan dan mereka kecewa karena banyak peraturan, bahkan ada sebagian besar ya di dunia ini para pekerja kehilangan pekerjaan. Tetapi ada banyak orang yang hidup di dalam Tuhan, di tengah-tengah masalah ini mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya melihat ada gerakan ini di tengah-tengah desa Laminpur. Ada banyak ibu-ibu sekarang yang banyak kesempatan untuk berkreasi, termasuk kita hari ini. Ya, sangat luar biasa. Tinggal kita menunggu syukuran ini. Sudah selesai proyek yang 1 rumah burung malek. Dan juga banyak koleksi. Kalau bapak-bapak ibu bisa promosi nih, ya. Mereka ada grup sekarang ibu-ibu zaman now ya, yang bereaksi dengan COVID-19. Berani beragam macam jajanan ya, yang bisa kita jadikan saran ataupun mengganjal kita. Ada juga dengan berat. Ya. Grup mereka yang mari bapak-bapak beri semangat, beri apresiasi ya kepada istrinya supaya semakin bersemangat. Tentunya ya bukan hanya untuk diri sendiri, untuk kehidupan keluarga dan kemuliaan nama saya Bapak Ibu. Jadi akan doa saya hari kita bersyukur. Nah, ya, jadi Bapak Ibu yang sekali melihat ya, itu channel saya ya, di Facebook atau di Instagram, ya. Jangan cuma lihat atau lirik saja tanpa dicek. Ya. Jangan lupa bahasnya. Subscribe, komen, share, and like. Jadi ini salah satu kesempatan Bapak Ibu. Kalau Tuhan berikannya, bukan dalam arti oh saya juga mau jadi artis, enggak. Tapi melalui ini saya lebih nyaman Bapak Ibu ya untuk memberitakan, menyaksikan
kebenaran firman Tuhan. Karena teman-teman saya di situ bukan hanya agama Kristen, ya ada banyak agama di luar kita. Jadi saya merindukan, jangankan mereka ya pasti melihat ayat kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka tidak melihat di khotbah, tapi pasti mereka kalau Tuhan pakai, pasti Tuhan gerakan untuk mendengarkan setiap seruan firman Tuhan. Jadi saya berdoa supaya setiap orang yang benar Tuhan panggil oleh Tuhan berkati. Jadi dukung Bapak Ibu supaya sukses terus membalani mulut ya. Saya juga sudah merasa sekarang badan saya agak ya berat di tahun 2020 ini ya. Karena memang jemaat sangat memberkati gembalanya. Mungkin banyak berdoa untuk gembalanya, walaupun ya pelayanan yang diberikan tidak seperti apa yang kami terima. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang membalaskan semuanya itu. Tebuslah, bayarlah apa yang sudah kita sia-siakan ini dengan cara kita harus bekerja lebih ekstra. Saya bukan hanya sebagai gembala, saya juga sebagai guru ya. Bahkan saya dipanggil kepada untuk tidak berlebihan. Bapak Ibu, saya juga bekerja, saya juga punya kebun dan punya juga usaha yang lain. Karena selama ini kita terlena, kita menggunakan semua, menghabiskan semua waktu, mungkin hanya nonton, hanya main games, atau nongkrong bersama warga yang tidak menghasilkan kita berbuat apa-apa. Jika yang muda yang sudah menghabiskan banyak waktu, bayarlah itu dengan cara kita lembur. Boleh sih main games, tapi jangan sampai terlalu. Boleh nongkrong, juga jangan sampai terlalu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika waktu berbicara kepada kita, selain kita mempergunakan waktu, membayar, menebus apa yang sudah kita buat supaya kita mendapat berkat Tuhan dan genaplah firman Tuhan bahwa kita menjadi berkat. Yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata di sana, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Firman Tuhan ini berkata, Bapak Ibu, ya sekali lagi saya bacakan, janganlah ya, saya langkahi ayatnya ke-24, ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Kan? Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini kita banyak menggunakan waktu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kita tidak peduli orang lain. Yang salah satunya yang sekarang ini banyak menghabiskan waktu anak-anak muda yang bermain games berapa jam. Ya. Bapak Ibu Saudara, mereka gunakan waktu yang sia-sia hanya untuk kepentingan diri sendiri. Memang boleh saja. Ya, firman Tuhan berkata segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan dalam arti itu berguna. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan berarti itu membangun. Apakah itu membangun saya? Apakah itu berguna buat saya? Juga boleh, nggak masalah, itu tidak mengurangi keselamatan. Tetapi tidak membangun, tidak berguna.
karena hanya untuk kepentingan diri sendiri. Sebab itu pikirkanlah apa yang membuat orang lain diberkati. Apa yang membuat hidup ini menjadi inspirasi banyak orang. Apa yang membuat orang lain merasa terdorong, tergerak juga untuk melakukan hal yang Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, nah, tidak perlu sebenarnya banyak. Cukup kita minta satu aja superhero atau Superman untuk menjadi berkat. Tapi ini yang Tuhan mau, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kalau waktu berbicara kepada saya dan saudara, pergunakanlah waktu itu. Dan yang kedua, jangan lakukan hal-hal yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kalau kita berhasil, kalau kita diberkati, kalau kita sukses, ya, bahwasanya kita ini adalah hidup di dalam Tuhan. Mari kita menjadi berkat bagi banyak orang, untuk membangun mereka yang tidur, untuk menguatkan mereka yang lemah, untuk menolong mereka yang kesusahan, bahkan untuk menjadi alat kesaksian pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-17, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata di sana, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak melarang orang main games, ya. Tetapi ada banyak, saya juga pernah diskusi dengan beberapa pemimpin di perusahaan ABK kemarin, bahwa ternyata ada banyak para mandor, para ibu-ibu ya milenial, para ibu-ibu TikTok ya, para ibu-ibu yang juga ya hanya membawa koleksi-koleksi, mereka bukan untuk sungguh-sungguh bekerja ya. Maka saya bilang sama Bu Gembala, ini bukan kebetulan kamu bekerja di perusahaan, tapi ini suatu rencana Tuhan supaya kamu bisa jadi contoh bagi mereka. Banyak mereka gunakan untuk sembunyi-sembunyi, tidak mau bekerja. Ibu-ibu sekarang banyak yang tidak perhatikan anaknya gara-gara main games. Ya, atau anak-anak juga banyak yang tidak memperhatikan kesehatan makannya sampai sakit mah hanya gara-gara main games. Tidak masalah, saya perbolehkan. Memang saya tidak begitu suka games, tapi saya suka melihatnya. Tidak masalah, boleh. Tapi jangan sampai banyak kita gunakan, kita habiskan itu untuk kepentingan diri sendiri sehingga kita tidak tahu kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kalau waktu bisa berbicara kepada kita, 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ya, sama halnya dengan poin yang pertama tadi, bahwa kita pergunakan membayar, menebus waktu itu supaya kita mendapatkan itu kembali. Yang kedua, kita bekerja. Kita berkarya, bukan sekedar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kehidupan banyak orang. Dan yang ketiga, kalau kita diberikan kesempatan untuk merdeka, ya, yaitu merdeka di dalam Tuhan, dibebaskan dari segala dosa, maka kita gunakan kesempatan itu untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengarkan firman Tuhan ini, ada dua jiwa yang ada di situ, ya. Mau jadi orang bebal atau mau jadi orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal bisa melihat ciri-cirinya di dalam Mazmur pasal 53 ayat 1. Berkata di sana bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Jijik perbuatannya, busuk. Bahkan segala apa yang diperbuat jahat di mata Tuhan.
Di dalam Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-18, orang bebal suka menyebarkan fitnah, itu aja kerjanya. Suka melakukan hal yang jahat, Amsal 10 ayat 23. Selalu benar dan tidak mencari kehendak Tuhan. Selalu berkata dalam dirinya bahwa saya ini benar. Orang lain tidak. Walaupun sering diberitakan kebenaran firman Tuhan. Amsal pasal 12 ayatnya ke-15. Besar mulut, sombong, pembangkang. Ya. Ini ciri-ciri orang bebal, tidak mau dinasihati. Amsal pasal 14 ayatnya ke-3. Percaya pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu yang diperbuat itu adalah benar. Itu yang susah Bapak Ibu. Tetapi orang bijak, ia taat dan rendah hati. Efesus pasal 5 ayatnya ke-21 ini dikatakan bahwa dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hidup takut akan Tuhan, mempergunakan waktunya dengan baik, minta petunjuk daripada Tuhan, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di dalam doa Daud dan Musa tadi berkata bahwa Tuhan berikan aku hati yang bijaksana. Biarlah ketika waktu ini berbicara mengingatkan kita, saya dan saudara, kita boleh gunakan itu untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan boleh saya beritakan untuk memberkati kita semua. Akhirnya iman kita tetap teguh, semakin semangat dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan. Sungguh kami telah diingatkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Tetapi biarlah kami beroleh hati yang bijaksana ya Tuhan, sehingga kami boleh mempergunakan waktu, kesempatan, karena Tuhan telah memberikan kita di dalam takut akan Tuhan. Kami mau bayar, kami mau tebus, dan kami mau kerjakan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Ingatkan kami, jika kami salah, tegurlah kami ya Tuhan, jika kami sudah lari daripada rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah.
Baik Bapak Ibu, itu pengumuman kita dengarkan bersama-sama. Pertama-tama yaitu pemasukan kas pada pagi hari ini. Ucapan syukur dari Ibu Isnawati Rp100.000, dari keluarga Pak Saul Rp150.000. Juga persembahan hulu hasil saya lupa mengumumkan kepada jemaat kemarin yang dibawakan kepada kami dari keluarga Pak Ideo telah diberkati dalam usaha mengalir. Hanya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. WA kita minggu depan yaitu Saudara Koreus, jadi tetap semangat beribadah Bapak Ibu, karena Tuhan rindu memberkati setiap saudara dalam setiap momen-momen ibadah kita seperti ini. Demikian saja pengumuman ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, lupa bahwa hari ini kita akan panen sarang rumah berwalet gereja. Jadi Badan Pengurus Jemaat boleh menemani kami. Juga kita telah menyediakan hidangan untuk kita nikmati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyikan pujian Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu.
besar sesungguhnya, yang paling berharga di mata Tuhan. Ketika kami pulang di pangkuan Bapa, ketika kami membawa jiwa-jiwa yang baru, ketika kami membawa orang-orang yang diselamatkan kepada Tuhan. Saat ini kami mau mengambil kesempatan itu, walaupun kami tidak sama seperti gembala, seperti para pemberita Injil, seperti para misionaris, seperti para guru agama, atau orang-orang yang Tuhan pakai di bidang untuk melakukan berbagai mujizat Tuhan. Tapi melalui pujian ini bahwa kami mau menjadi pendoa, kami mau menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami, sehingga melalui itu ya Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Melalui pujian, segala atmosfer yang menutupi hati mereka untuk tidak percaya pada pemberitaan Injil firman-Mu boleh disingkapkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan pakailah setiap kami, setiap mulut kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hati kami hanya diisi kebenaran firman Tuhan. Pikiran kami hanya memikirkan apa tujuan Tuhan dalam hidup kami, apa misi Tuhan yang mau kami kerjakan dalam hidup kami. Bangkitkanlah semangat jemaat Tuhan. Berkatilah badan pengurus jemaat, khususnya di Lamin Pulut ini. Tuhan berkati gereja Tuhan yang ada. Mungkin ada banyak kami yang selama ini tidak tahu sesungguhnya berapa lama kami hidup di dunia ini. Tapi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin hamba-Mu berhenti berbicara, pakai media yang ada ya Tuhan, supaya mereka boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, sehingga mereka beroleh hati yang bijak, hati yang takut akan Tuhan, menjadi orang arif bukan orang bebal. Sehingga kami harus bayar, harus menebus waktu yang telah kami sia-siakan, untuk kami dapatkan kembali, dan Tuhan jadikan kami menjadi berkat. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan juga yang sakit saat ini. Kami tidak takut, kami tidak berpusing, sebab kami percaya bagi setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan diselamatkan. Yang beriman, yang percaya oleh darah-Mu, bilur-bilur-Mu, firman Tuhan berkata bahwa kami telah ditebus, kami telah dibayar, dan tidak ada kuasa apapun dari dunia ini yang mampu mengambil itu, yang mampu mengalihkan itu untuk kami tidak nikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka, setiap mereka yang berbeban berat, yang bergumul dalam keadaan apapun saat ini. Hamba hanya berdoa bagi mereka, biarlah Tuhan datang untuk menghibur, menguatkan mereka. Terima kasih berkati juga segala persembahan jemaat. Ucapan syukur, persembahan sukarela. Kiranya Allah berkenan memberkati dari surga dan menerima, sehingga persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Berkati bendahara, berikan hikmat, sehingga pengelolaan keuangan boleh berjalan dengan baik. Berkati kami sekeluarga dalam pelayanan. Kiranya ya Tuhan, melalui pelayanan yang begitu singkat, mereka boleh diselamatkan. Jemaat Tuhan boleh hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami berdoa bagi nusa dan bangsa kami. Ya Tuhan, bangsa kami juga mengalami banyak masalah, tetapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Tuhan telah menetapkan para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan mega proyek di hadapan Tuhan, termasuk COVID-19 saat ini. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah para pemimpin kami boleh menanganinya dengan baik. Apapun, baik itu dikatakan zona merah, zona hijau, zona kuning, bahkan zona hitam, satu hal yang kami percaya, bahwa Allah kami hidup, Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Ya Tuhan memberkati setiap kami, bahkan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang bersama-sama dengan kami, dan nama Tuhan saja kita muliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih sayang daripada Allah Bapa kita, berkat yang telah diikrarkan kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, pengampunan kemurahan di dalam Yesus Kristus, kasih karunia, damai sukacita daripada Roh Kudus, berkati menyertai saya dan saudara sekalian.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.